Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan channel Teguh History ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan optimis meraih prestasi. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan berbagi materi kompetensi teknis soal latihan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2021. Sebelum kita membahas secara detail, saya mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel Teguh Story dengan cara like, subscribe, dan komentar di video kali ini agar saya semangat untuk membuat konten berbagi seputar P3K 2021. Oke, terima kasih. Kita lanjut, let's go. Soal yang pertama, disediakan 2 magnet dan paku. Siswa melakukan percobaan tarik-menarik kutub medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah yang A, condition, yang B, behavior dan degree, C, condition dan degree, D, audience, kemudian yang E, degree. Nah, yang tepat yang mana? Kaitannya dengan di sini ada tersedia 2 magnet paku, siswa melakukan percobaan. Nah, ini kata kuncinya percobaan. Yang masuk jawaban yang tepat adalah yang E, degree. Nah, dari istilah-istilah ini kira-kira maksudnya apa ya? Kenapa ini bisa dijawab dengan degree? Nah, kita bahas ya. Audience itu artinya adalah peserta didik. Kemudian behavior itu merupakan tingkah laku atau perilaku atau aktivitas suatu proses. Kemudian condition itu persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai. Nah, kenapa jawabannya degree? Nah, degree ini juga merupakan tingkat penampilan yang dapat diterima oleh siswa setelah melakukan rangkaian sajian proses pembelajaran. Jadi di sini ada kata percobaan, jadi masuk jawabannya adalah degree. Paham ya? Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua. Media yang cocok untuk menjelaskan tentang banjir adalah A. Video, B. Gambar banjir, C. Potongan artikel di media cetak, D. Peta persebaran wilayah banjir, E. Berita perkiraan cuaca di televisi. Jawaban yang tepat yang mana? Yang tepat adalah C ya. Potongan artikel di media cetak. Nah, lanjut ke soal yang ketiga. Media yang tepat untuk mengajarkan kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah yang A. Potongan artikel media cetak, yang B. Video di kanal YouTube, kemudian yang C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok terbaru, yang E. Buku paket. Mana nih yang tepat? Yang tepat adalah yang C ya. Tayangan berita di televisi. Kita lanjut soal yang keempat. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip, yang A terbuka, yang B menyeluruh, yang C bermakna, yang D adil, yang E objektif. Mana ya? Kalau kaitannya dengan prosedur kriteria yang jelas, yang tepat adalah yang E ya, objektif ya. Nah, untuk penjelasannya, prinsip penilaian itu ada 9. Nah, ini harus dipahami juga ya. Sahih berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian yang kedua, objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
Kemudian yang ketiga adil. Nah, berarti penilai tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kemudian yang keempat, terpadu. Berarti penilai oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilai oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Kemudian yang ketujuh, sistematis. Berarti penilai dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian yang kedelapan, peracuan kriteria. Berarti penilai didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang terakhir, prinsip penilaian yang 9, akuntabel. Berarti penilai dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Oke ya. Kita lanjut soal yang kelima. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah yang A sahih, yang B objektif, kemudian yang C menyeluruh, yang D sistematis, kemudian yang E peracuan kriteria. Yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang A, yang sahih. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Bu Linda adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan, siswa yang dinilai teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda telah menerapkan prinsip yang A sahih, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, yang E peracuan kriteria. Yang tepat yang mana? Yang tepat adalah C ya, menyeluruh. Karena di sini lengkap ya, ada praktek, kemudian ada penilaian secara karya dari temannya dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini pembahasannya. Menyeluruh dan berkesinambungan itu berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek ya, kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Next, soal yang ke-8. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rendra, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Yang dilakukan Pak Rendra tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Yang A adil, B objektif, kemudian C menyeluruh, D sistematis, yang E peracuan kriteria. Di sini membuat 10 soal. Nah, mengerjakannya absen ganjil mengerjakan soal yang ganjil. Dan begitu sebaliknya. Nah, ini termasuk tidak sesuai ya dalam prinsip penilaian. Kira-kira masuknya yang mana? Yang tepat adalah A, adil. Oke, lanjut. Nah, pembahasannya. Adil itu berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Next, soal yang ke-9. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Bobi ya, guru bahasa Jawa. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Nah, siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. Maka jawabannya adalah A adil, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, yang E peracuan kriteria. Yang tepat adalah yang A lagi ya. Di sini tidak adil ya dalam prinsip penilaiannya. Oke. Pembahasannya ketidakadilan dalam mengerjakan siswa ya, dalam mengerjakan soalnya. Next, soal yang terakhir. Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMP Mekarsari
Bu Neni adalah guru matematika di SMP tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian yang A adil, B objektif, C menyeluruh, D sistematis, yang E akuntabel. Yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang E, akuntabel. Nah, oke, demikian yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat, tetap optimis ya, dan semangat selalu untuk belajar. Terima kasih.